Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Lalu bagaimana ini Ustadz? Masak lagi. Tapi kali ini jangan lupa baca bismillah dari awal. Kita nggak boleh nggak makan karena perjalanan masih panjang dan butuh banyak energi. Tetap jaga kondisi badan dan mental kita. Orang-orang kota itu pun mengangguk pelan, membenarkan ucapan Ustadz Rahmat. Maka mereka mengulang dari awal lagi. Tidak lupa membaca bismillah, bahkan terus berzikir agar kiriman sihir itu tidak dapat tembus lagi. Di tempatnya duduk, Ki Basri diam-diam merasa sangat marah rencananya gagal total. Gara-gara ketahuan oleh Ustadz sok keren itu. Dia harus mencari cara lain mengalahkan mereka. Tanpa sadar, tangannya terkepal erat, menyimpan dendam yang lebih besar lagi. Saya menyadari perubahan mimik wajah Ki Basri sejak awal. Sehingga ketika yang lain makan, dia belum memulainya. Pura-pura menyibukkan diri seolah sedang melakukan hal lain. Padahal itu adalah cara untuk melihat apa yang akan terjadi pada rekan-rekannya. Benar saja, sesuatu yang mengerikan ada di piring makan mereka. Matahari sudah sedikit naik ketika mereka memulai kembali perjalanan. Meski harus tertunda oleh insiden tak masuk akal itu, tetapi mereka masih punya semangat penuh untuk menaklukkan Gunung Halimunan, mencari satu korban yang disekap di dunia lain. Semakin lama, semakin medan yang dilalui semakin menanjak. Perkiraan 7 jam berubah lebih lama. Trek yang dilalui kini berubah licin, dengan pepohonan besar di sisi kiri dan kanan jalan. Dedaunan yang rapat menyulitkan sinar matahari menerobos masuk, sehingga kondisi tanah menjadi lembab. Beberapa pohon bahkan berukuran sangat besar. Jika 5 orang merentekkan tangan, belum tentu dapat mencakup seluruh lingkaran pohon itu. Bagian bawah pohon dapat dijadikan tempat bersembunyi jika ada keadaan mendesak. Bahkan bila dengan posisi berdiri sekalipun, tidak akan terlihat. Kalau di kota ada pohon besar begini, pasti udah jadi objek selfie ciwi-ciwi. Celetuk Helmi yang sejak tadi mengagumi ukuran pohon yang sangat besar. Padahal bukan pertama kali melihatnya, tetap saja membuatnya takjub. Ciwi-ciwi tahu sendirilah, mereka paling suka kalau disuruhi narsis. Kalau kata mereka, background begini namanya estetik. Saud Andre sambil terkekeh kecil. Napas yang ngos-ngosan tidak menghalanginya untuk tertawa geli. Untung masih pakai baju, kadang suka lepas-lepas, kata Robi Atsut. Hai, kamu mulai lagi deh. Andre menggerutu mendengar ucapan Robi yang terkesan berpikiran kotor itu. Lepas apa coba? Tanya Robi sambil menahan tawanya. Apa? Kamu pasti mau bilang lepas pakaian kan? Terka Andre malas. Lepas ekspresi Bambang. Nggak nyambung, gerutu Andre sambil menggelengkan kepalanya. Ketika trek agak rata, jalan justru becek oleh air yang berasal dari lereng-lereng. Mata air bisa dengan mudah ditemukan di tempat seperti itu. Alirannya kecil, berair sangat jernih dan dingin, menuruni lereng, lalu bergabung dengan sungai kecil berbatu yang mengalir di bawah sana. Saking jernihnya, bahkan bisa langsung diminum. Wah, segernya. Gini mah nggak perlu dimasak ya. Andre tersenyum senang saat meminum air itu. Sebelumnya dia membasuh wajahnya terlebih dahulu. Melihat wajah Andre yang langsung berubah segar, mereka mengikuti apa yang dilakukan pria itu.
Mereka beramai-ramai membasuh muka dan meminum air murni tersebut. Ekspresi yang sama terpancar dari wajah mereka. Ekspresi bahagia. Tanpa mereka sadari, di balik pohon besar, Hidaksa mengintai. Dia masih belum menyerah mengganggu. Selagi Rudy belum dia dapatkan, perjuangan belum akan berakhir. Hari-hari yang dilalui Harry, ayahnya Wanda, terasa begitu suram dan kelam. Kesepian, penyesalan, semua datang silih berganti. Terkadang bila secara bersamaan, dadanya terasa sesak hingga kesulitan bernafas. Kelopak mata menghitam karena kurang tidur dan terlalu banyak memikirkan istri dan anaknya. Meski Herlina selalu bersikap tak baik padanya, kerap merendahkan dirinya, tetapi wanita itu sangat menyayangi Wanda. Padahal Wanda bukanlah anak kandung Herlina. Ibu kandung Wanda meninggal 2 hari pasca melahirkan Wanda. Itulah mengapa dia bersikap acuh tak acuh, bahkan terkadang kasar pada anak itu. Tetapi di sisi lain, Wanda justru menyalahkan kepergian ibunya atas ulah ayahnya. Informasi yang didapatkan pemuda itu mengatakan, jika ibunya terkena serangan jantung, lantaran mendengar suaminya telah menikah lagi saat hamil 7 bulan. Kenangan antara Herlina dan Wanda tak pernah manis, meski Herlina selalu bersikap baik pada Wanda. Anak itu sama sekali tidak peduli. Padahal, andai anak itu tahu, Herlina sampai menjadi korban dukun keji juga demi menemukan dirinya. Walaupun pada akhirnya sesal tetaplah sesal. Harry merasa sakit setiap kali ingat istrinya tidak patuh padanya, melawan setiap perkataannya. Wanda, gimana kabarmu saat ini, nak? Gumam Harry yang tengah duduk di tepi ranjang kamar putranya itu. Lelaki itu terhenyak kala melihat sebuah ransel besar teronggok begitu saja di sudut kamar. Sepertinya dia melewatkan benda itu setiap kali memasuki kamar putranya. Dengan perasaan campur aduk, lelaki itu berjalan pelan ke arah ransel berada. Punya Wanda ini. Ransel itu tampak berdebu. Harry beberapa kali mengibaskan telapak tangannya guna menyingkirkan debu-debu yang menempel di ransel milik Wanda. Dibukanya resleting berwarna hitam yang menutup bagian dalam ransel. Satu persatu diambil barang-barang yang tersimpan di dalamnya. Ya Allah, apa maksud Wanda menyimpan pakaian dalam ransel ini? Apa dia bermaksud akan pergi dari rumah sepulang dari gunung? Harry memeluk baju-baju milik putranya sambil terguguh. Bahkan sebelum pergi dan dinyatakan hilang, anaknya itu sudah berniat akan meninggalkan dirinya, pergi dari kehidupannya. Entah apa yang tengah direncanakan oleh Wanda, tetapi instingnya begitu kuat. Wanda benci hidup bersamanya. Maafkan Ayanda. Pulanglah, nak. Ia janji gak akan nyakitin kamu lagi. Harry membiarkan air mata membuat wajahnya yang berantakan menjadi basah. Sejak Wanda dan Herlina pergi, laki itu tidak lagi peduli pada dirinya sendiri. Harry teringat 2 anaknya yang lain. Adik Wanda yang berasal dari rahim Herlina. Entah di mana keberadaan mereka. Kenapa semua menghilang? Kenapa semua pergi meninggalkan aku sendiri? Aku terlalu buruk hingga kau berikan ujian begitu berat ini, ya Allah. Ya, Wanda itu berteriak. Semua pergi. Orang tuanya meninggal sejak dirinya masih beranjak remaja. Istri pertamanya meninggal 2 hari pasca melahirkan Wanda. 2 anak kembarnya hilang entah kemana sepulang dari sekolah 5 tahun lalu. Herlina yang ditemukan menjadi korban dukun bejat.
Dan Wanda yang hingga kini entah bagaimana nasibnya. Tuhan tak adil padanya. Mengapa tak pernah ada bahagia untuknya? Semua adalah tentang patah hati yang bertubi-tubi. Jika boleh protes, ingin dia menuntut Tuhan untuk mengembalikan semua yang pergi dan hilang darinya. Tapi seolah Tuhan tidak pernah mendengar jeritannya. Bahkan bila berteriak sekuat apapun, tetap Tuhan tidak menjawab pertanyaannya. Pulangkanlah anak-anakku ya Allah. Pintanya memohon teramat sangat sampai bersimpuh di lantai kamar itu. Tak dia sadari, ada sosok yang sejak tadi melihat setiap pergerakan dan emosi yang diluapkan tanpa henti. Sosok yang juga menyesalkan mengapa jarak terbentang begitu jauh di antara mereka. Jarak yang seharusnya dipangkas dengan cara berbicara dari hati ke hati, bukan malah mengedepankan ego masing-masing, yang pada akhirnya malah saling menyakiti. Tolong aku. Sayup-sayup terdengar lirih seseorang meminta tolong. Seiring angin yang berhembus sangat dingin, menerobos lewat lubang ventilasi, memenuhi seisi ruangan persegi tersebut. Suara itu terdengar di telinga Harry yang sejak tadi meratapi nasib. Tangisannya terhenti, menoleh ke sumber suara, tapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Bulu kuduknya meremang kalau mendengar kata-kata yang lain. Aku haus. Aku lapar. Minta minum. Beri aku makan. Tolong. Kali ini, bahkan suaranya terdengar menyayat hati, memilukan. Seperti seseorang yang sudah sangat lama tidak makan dan minum. Seseorang yang kelaparan dan kehausan. Mengitari kamar Wanda, Harry tergagap bertanya, "Kamu siapa?" "Ayah." Waktu seakan berhenti kalau suara itu memanggilnya ayah. Tidak bisa dipungkiri lagi, itu adalah Wanda, anaknya yang hilang dalam pendakian, dan hingga kini masih belum ditemukan keberadaannya. Belum diketahui nasibnya, hidup atau sudah mati. "Wanda, kamu Wanda? Di mana kamu, Nak? Tunjukkan pada ayah kamu di mana." "Ayah, tolong Wanda. Maafkan Wanda, ayah." Suara itu terdengar menangis sesenggukan. Bahkan jika ada orang lain yang mendengarnya, pasti akan ikut menangis atau lari karena ketakutan. "Ayah sudah maafin kamu. Maafin ayah juga yang selalu gak peduli sama kamu. Katakan pada ayah, kamu kenapa, Nak? Sakit ya? Tolong." Harry akhirnya menemukan sumber suara di dekat jendela kamar itu. Bahkan sosok Wanda terlihat sangat jelas. Anaknya itu begitu menyedihkan. Tangannya terangkat berusaha meraih tangan sang ayah. Seakan rindu dan benar-benar membutuhkan, sangat rindu dan khawatir. Harry berusaha merengkuh putranya, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Hanya udara yang memeluknya dingin. Semakin pilu perasaan Harry saat ini, bagai diaduk-aduk dalam cawan kecil yang hampir tumpah. Tidak gila sudah sangat bersyukur dia kini. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, di desa Cimanik, udara terasa sejuk di siang yang terik. Suasana asri dengan pepohonan rindang nyatanya ampuh meredam panasnya matahari. Padahal musim hujan tinggal sebentar lagi. Tetapi 1-2 titik hujan
belum ada tanda-tanda akan turun. Beruntung, keadaan desa tidak begitu terpengaruh pada warga akan cuaca yang terik. Di rumah paling ujung, bersanding dengan pemakaman umum, seorang gadis tengah berbincang dengan ibunya di teras rumah. Keduanya duduk di kursi rotan yang terlihat masih kokoh, meski sudah agak tua. "Kamu teh yakin kemarin lihat salah satu pendaki yang hilang itu di rumah Aki Fajar?" tanya ibunya Alia, yang juga adalah istri Ki Basri. "Iya Ambu, dia kelihatan ganteng pisan. Begitu dilihat waktu siang, Neng teh makin suka sama dia," ujar Alia girang, menceritakan bagaimana paras Rudi yang dilihatnya kemarin. "Kamu suka sama laki-laki itu? Tapi kan belum pernah ketemu, ngobrol, atau apapun itu. Kamu cuma lihat dia gelap-gelapan naik ke gunung. Bukannya melarang, malah kamu biarin aja waktu itu," kata wanita yang biasa dipanggil warga dengan sebutan Nyai Salama itu. Alia menghirup udara sambil mengangkat tubuhnya, menyatukan kedua telapak tangan di depan dada, dan senyum yang terkembang sempurna. Membayangkan wajah Rudi kembali membuatnya sangat bahagia. "Dia teh sopan pisan. Waktu itu dia lihat Eneng berdiri di jendela kamar. Dia tersenyum sambil menundukkan kepala tanda hormat. Baru kali ini ada yang begitu sikapnya, Ambu." Nyai Salama menggeleng. Dalam pikirannya, anaknya itu sudah gila. Bagaimana bisa jatuh cinta pada laki-laki hanya karena sikap yang baginya terbilang biasa saja? "Sadar atuh Neng, dia aja gak kenal kamu. Kamu juga gak tahu kan siapa namanya?" Pertanyaan ambunya itu seketika menohok tepat di jantungnya. Benar, seharusnya dia mencari tahu lebih siapa laki-laki itu. Namanya, alamatnya, pekerjaannya, atau apapun tentang laki-laki yang sudah membuatnya tersenyum sendiri. "Belum Ambu, tapi nanti kalau pulang pasti kenal. Kata Abah, salah satu dari mereka yang akan jadi jodoh Eneng. Semoga saja itu laki-lakinya ya Ambu." "Ya atuh laki-laki Neng. Masa kamu mau nikah sama perempuan?" Nyai Salama sangat kesal dengan perilaku putrinya yang mabuk asmara. Jika pemuda itu jelas tidak masalah baginya anaknya jatuh cinta, tetapi ini entah dengan siapa, membuat kepalanya serasa akan pecah saja. Kesal, Nyai Salama masuk ke dalam rumah, meninggalkan Alia yang masih senyum-senyum sendiri mengingat sosok Rudi. "Kamu harus nikah sama aku, Akang. Kamu cuma punya aku," ujarnya diiringi senyuman misterius. Siasat sebelumnya gagal, tidak membuat Ki Basri menyerah. Dia menyusun rencana jahat lainnya. Kali ini menggunakan jalur bercabang agar mereka tersesat dalam kabut. Ya, jalur yang mereka lewati ini jarang sekali ada kabut, karena memang jarang dilewati orang-orang. Kabut pekat itu sengaja menyasar jalur yang biasa digunakan, karena akan lebih mudah mendapatkan mangsa. Jika dalam kabut itu lengah, bisa terbawa ilusi atau mimpi yang seakan adalah kenyataan. Jika sudah masuk ke dalamnya, bukan sesuatu yang sulit untuk tersesat, dan akhirnya akan menjadi santapan empuk lelembut Gunung Halimunan. Dalam pikirannya, Ki Basri merancang jalan bercabang yang buntu dan berakhir pada sebuah jurang yang menganga lebar, siap melahat tubuh-tubuh yang terjatuh ke dalamnya.
Gunung Halimunan memang punya banyak spot jurang yang dalam dan berbahaya. Tidak jarang memakan korban jiwa, termasuk Thomas, salah satunya. "Sep, ke arah kanan," titah Ki Basri pada Asep yang berjalan paling depan. Asep yang sudah mencium gelagat tidak baik dari Ki Basri paham arah yang dimaksud adalah jurang kematian. Tidak ingin majikannya menaruh curiga, Asep tetap mengikuti arah yang diperintahkan oleh Ki Basri. Sementara itu, lelaki tua yang tidak tahu tengah terus diawasi oleh para anggota tim pencarian tersenyum senang, rencananya akan berhasil. Untuk mencairkan suasana agar lelah tidak begitu terasa, Asep mengajak mereka mengobrol. Cara ini juga supaya fokus Ki Basri teralihkan. "Dulu, saya pernah naik ke Gunung Ciremai bareng teman-teman pendaki dari daerah lain. Waktu itu dalam rangka pertemuan pendaki se-Jawa Barat. Saya satu-satunya yang berasal dari daerah ini," kata Asep memulai pembicaraan. "Wah, pendaki senior nih," seru Rudi yang merasa tertarik dengan pengalaman yang pernah dialami oleh Asep. Mungkinkah jika Asep mengalami apa yang dia dan teman-temannya alami kemarin? Apalagi Gunung Ciremai juga sangat terkenal dengan kisah-kisah mistisnya. Asep terkekeh. Ada yang merasa tertarik dengan kisah hidupnya semasa masih muda. Kisah itu berlangsung 10 tahun lalu, saat usianya masih 18 tahun. Dan baru saja lulus SMA. Dia memang anggota siswa pencinta alam. "Waktu itu kami nekat naik. Padahal hari sudah mulai gelap. Kami kelelahan, tapi gak ada tempat yang pas buat mendirikan tenda, sekalipun itu hanya terpal darurat. Jalanan menanjak dan terjal, licin karena gerimis." Asep menghentikan ceritanya sejenak. Mengingat masa itu rasanya pahit juga. Tapi itu adalah pendakian yang paling berkesan, yang pernah dia lakukan dan tidak mungkin terlupakan. "Lalu?" tanya Rudi tak sabar. Asep menoleh ke belakang, melihat ke arah di mana Rudi berada. Lelaki itu tersenyum. Seusia Rudi memang masih bergejolak jiwa muda yang menggebu-gebu dan rasa ingin tahu yang tinggi. "Kami terjebak di lereng itu. Terus, kami cuma bisa pelan-pelan melanjutkan perjalanan sambil merambat di akar-akar pohon yang licin. Berkali-kali terpleset sampai berdarah-darah. Rasanya ingin menyerah karena gak kuat lagi buat naik. Tapi Asep menggantungkan ceritanya, semakin membuat yang mendengarkan penasaran. "Tapi apa? Cerita jangan setengah-setengah, Kang. Bikin deg-degan yang dengerin aja." Catur menggerutu kesal, merasa diberi harapan palsu oleh Asep. "Sabar atuh." Yang diprotes malah tertawa, membuat Catur ingin melempar lelaki itu dengan ranting yang ada di tangannya. "Buruan, penasaran nih," kata Catur lagi. "Iya, tapi entah ada kekuatan dari mana. Saat itu kami teringat jika saat akan naik lupa gak baca bismillah. Lalu kami kompak membaca bismillah dan kalimat ta'awudz. Setelah itu tiba-tiba langkah kami menjadi ringan dan bisa berjalan cepat meski tanjakan itu sangat licin." Asep tersenyum di akhir ceritanya. Kisah itu begitu manis dikenang. Namun kemudian senyumannya menghilang, kala hatinya merasa sakit dengan perjalanan sesaatnya. Mempercayai dan menjadi anak buah Ki Basri yang menyembah makhluk halus, sal itu menusuk begitu dalam jantungnya. Hingga jika secara nyata, maka saat ini dia akan mati oleh luka yang begitu parah.
Tidak ingin terlarut dalam situasi sedih, Asep kembali menghidupkan suasana. Jangan sampai dilengah, yang berakibat fatal bagi mereka yang mengikuti jejaknya. Punya pengalaman apa lagi di sana, Pak? Rudy masih belum puas dengan cerita Asep. Dia berharap ada cerita mistis yang lebih ekstrim untuk dijadikan pelajaran hidup baginya, yang masih muda dan butuh bimbingan. Banyak. Salah satunya, kami melihat ada pesawat yang jatuh di gunung itu. Dengan segera mencari keberadaan bangkai pesawat, siapa tahu ada korban yang masih bisa diselamatkan. Susah payah dan masih dalam keadaan terluka, kami berjuang untuk tiba dengan segera. Ketemu. Agus rupanya juga ikut penasaran. Evakuasi korban pesawat jatuh di pegunungan belum pernah dia lakukan sepanjang karirnya. Ketemu. Tapi semua penumpang tewas dengan mengenaskan. Lirik Asep mengatakan itu. Kesedihan jelas terdengar dari getar suaranya. Berapa banyak? Itu pesawat kecil, muatan satu rombongan peninjau lahan yang dikabarkan mengalami longsor. Mereka membawa bahan makanan bantuan untuk korban bencana. Entah bagaimana bisa tersesat lewat gunung itu. Padahal daerah sekitar gak ada yang mengalami bencana tanah longsor. Mata Andre membulat sempurna mendengar penuturan Asep sebelum bertanya, "Hah? Kok bisa?" Entahlah, semua masih misteri hingga kini. Asep yang tadinya berjalan santai tiba-tiba berhenti dengan tangan kanan terangkat ke atas, memberikan kode agar rombongan berhenti berjalan. Ki Basri yang berjalan tepat di belakangnya terkejut. Tidak bisa menghentikan langkahnya yang tiba-tiba hingga menabrak tubuh Asep, membuat mereka berdua akhirnya terjatuh. Ada apa sih, Sep? Lagi jalan serius malah tiba-tiba berhenti. Gerutu Ki Basri kesal. Asep bangkit, lalu membantu Ki Basri bangkit, kemudian membersihkan celana Ki Basri yang kotor. Itu teman-teman. Langsung saja Asep menunjuk jurang yang ada di depan mereka. Tidak jauh, hanya sekitar 5 meter saja. Keberadaan jurang itu sontak membuat mereka mengelus dada. Merasa beruntung Asep berada di posisi paling depan. Kewaspadaan lelaki itu penyelamatan nyawa mereka. Astagfirullahalazim. Serentak mereka mengucap istighfar. Betapa beruntungnya Allah masih memberikan keselamatan bagi mereka semua. Tak bisa dibayangkan, andai Asep tidak memberikan kode, pasti mereka sudah menjadi bangkai di bawah sana. Sial, kenapa nih anak malah bikin rencanaku gagal? Sepertinya dia juga harus aku singkirkan, ujar Ki Basri dalam hati. Ustadz Rahmat menggelengkan kepalanya tanpa menghentikan zikir yang terus dilafazkan. Serangan diam-diam yang dilakukan oleh Ki Basri tidak bisa dianggap main-main. Lelaki tua itu benar-benar berniat ingin menghabisi orang-orang yang hendak mengungkap kebusukannya. Ya Allah, lindungilah kami dari tipu daya manusia munafik dan makhluk tak kasat mata. Doa Ustadz Rahmat dalam hati. Untung kita masih dilindungi Allah, guys, kata Andre sambil menghela napas lega. Agus mengajak mereka untuk istirahat sejenak. Sepertinya kelelahan juga berdampak kurang fokusnya mereka terhadap medan yang bisa saja mengancam keselamatan. Ketua tim pencarian itu tidak menyadari jika yang terjadi saat ini adalah rencana jahat Ki Basri. Dia hanya masih menyangka itu karena kurangnya konsentrasi dari mereka. Baiklah, ini juga sudah zuhur. Ajanlah dulu, Mas, kata Ustadz Rahmat pada rekannya Dimas.
Dimas pun melakukan yang diperintahkan rekannya, mengumandangkan azan di tempat itu. Kebetulan tempat mereka beristirahat sedikit lebih datar dari tempat yang lain, sehingga bisa dijadikan tempat untuk sholat berjamaah. Setelah berwudu dari air yang diambil di mata air yang ada di bawah tadi, mereka membentuk shaf sebelum melaksanakan sholat. Ki Basri tidak ikut sholat? Tanya Ustadz Rahmat yang melihat Ki Basri hanya duduk diam, tidak mengikuti yang lain untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat tidak bikin sakti, tidak bikin kaya, ujarnya pongah. Ustadz Rahmat menggeleng mendengar jawaban Ki Basri yang terkesan menyepelekan perintah sholat dan Allah sebagai pemegang takdir. Istighfar Ki, sholat itu kewajiban, bukan buat jadi sakti atau kaya. Ya sudah kalau tidak mau sholat, semoga Allah limpahkan hidayah untuk Anda. Jangan sampai menyesal setelah menjadi jasad yang disolatkan. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Ustadz Rahmat meninggalkan Ki Basri yang membuang muka, lalu memimpin sholat berjamaah yang dilakukan di tepi jurang itu. Melihat Asep ada di dalam barisan jamaah, membuat Ki Basri semakin yakin jika anak buahnya itu telah membelot darinya. Semakin mantap niatnya untuk menyingkirkan Asep. Apalagi Asep tahu banyak tentang dirinya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.